Halo semuanya, selamat datang di channel Mangarei. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Lu Yunxi emosi dengan Suhan. Suhan ini terlalu seenaknya sendiri. Di sini ada banyak musuh, tapi tidak hanya mencuri Ganoderma 9 warna, dia juga menghina para master di sini. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia, matilah, ucap Lu Yunxi penuh dengan emosi. Terlihat Silverwing dan bawahannya sedang dikejar oleh monster serigala. Silverwing berpikir bahwa dirinya khawatir dalam waktu 1 menit, serigala guntur bermata merah ini akan menyusul. Dirinya juga tidak bisa melarikan diri, dirinya berharap Suhan bisa menemui Nona Lu. Sehingga bisa membalas dendam kita dengan membunuh para monster ini, pikir Silverwing. Silverwing memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk lari. Kalian larilah, aku akan menahannya, aku harap kalian semua bisa melarikan diri, selamat tinggal semuanya. Aku harap di kehidupan selanjutnya kita masih bisa berlatih, belajar dan bertarung bersama, ucap Silverwing mencoba menahan monster serigala yang ada. Terlihat anak buah Silverwing melihat bosnya sedang berupaya menahan Silverwing. Mereka berkata dia tidak mau kabur, aku tidak ingin mati, aku bahkan belum punya pacar. Ibuku sedang menungguku pulang dengan rebusan daging babinya. Sejak kita memulai jalan kultivasi kita harus siap menerima hal ini, ucap para anak buah Silverwing penuh kebimbangan karena takut mati. Namun ada anak buahnya yang ingin berbalik dan membantu Silverwing. Aku pergi, aku tidak bisa kabur sendirian. Aku juga akan tetap di sini dan bertarung bersama Yin Chi Sanshen. Ada yang mengatakan jika kau tidak lari kau akan mati, aku tidak percaya binatang buas ini sekuat itu, ungkapnya. Namun ada seorang wanita yang mengatakan meskipun dirinya takut, namun dia akan tetap tinggal bersama Silverwing, dirinya tidak akan meninggalkan semua orang. Banyak orang yang berkumpul bersama Silverwing, mereka mengatakan tidak akan lari, kita hidup dan mati bersama ucap mereka bersikeras. Liang Shu yang melihat semua orang siap untuk bertahan berpikir apa kita semua akan mati? Kak Su menyuruhku untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatanku, sekarang sepertinya agak sulit, pikir Liang Shu. Silverwing tertawa bahagia, bagus, teman-teman dari kota selatan memang hebat. Ini adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan jejak dan legenda kita. Sejak kita memulai jalan kultivasi, kita bukan orang biasa lagi. Mari kita tunjukkan kekuatan dan keberanian dalam pertempuran terakhir kita hari ini. Bunuh, lebih baik kita bertarung sampai mati daripada harus mundur. Ucap Silverwing memberikan semangat kepada para anggotanya. Lebih baik mati, jangan takut, teriak anggota Silverwing. Liang Shu yang mendengar anggota Silverwing kesal. Karena menurutnya mereka semua berteriak mati dan mati. Kemudian Liang Shu melemparkan buah rohnya kepada semua orang, dia berteriak untuk semua orang jangan berisik. Dirinya masih punya beberapa buah roh, semuanya makan satu dan tambahkan kekuatan spiritual. Jika kalian bisa memiliki kehidupan yang baik di kemudian hari, mungkin aku bisa meminta kakak Su untuk menyelamatkan kita, ucap Liang Shu. Semua orang yang mendengar perkataan Liang Shu terkejut. Suhan, dia bisa menyelamatkan kita, serigala jahat ini sudah pasti bisa membunuhnya. Meskipun dia baik, aku ragu dia akan kembali, ucap anggota Silverwing. Namun Liang Shu membela Suhan, hei jangan meragukan kakak Su. Percayalah pada perkataanku, ucap Liang Shu mencoba meyakinkan semua orang. Kak Su, kau harus kembali tepat waktu, jika tidak, tulangku akan habis. Tidak heran kakak Su bilang padaku untuk terus berlari, serigala ini terlalu mengerikan. Mereka bahkan terasa ganas meskipun hanya mendekatiku, orang dengan tingkat yang sama tidak akan begitu menakutkan seperti ini, kata Liang Shu yang sudah hampir diterkam monster serigala. Namun Liang Shu terlihat menangis, dia berkata, sialan, aku tidak boleh menangis ucapnya. Tak lama kemudian monster serigala yang ada di hadapan Liang Shu langsung terlempar oleh senjata borgol dari Suhan. Terlihat Liang Shu menoleh ke belakang, siapa yang menolongnya, ternyata itu adalah Suhan. Terlihat Suhan sedang berlari dan dikejar oleh banyak orang. Berhenti, jangan lari, teriak beberapa orang kepada Suhan. Dengan menangis bahagia Liang Shu mengatakan, kakak Su, akhirnya kamu kembali, ucap Liang Shu. Suhan mengatakan kepada semua orang untuk pergi dari sini, dan cepat lari.
Siapa yang menyangka dalam waktu 10 menit Suhan membawa begitu banyak penyelamat, ucap Suhan. Semua orang bahagia dengan kedatangan Suhan. Sepertinya aku meremehkan Suhan, aku menarik semua yang kukatakan tadi. Suhan, dia benar-benar hebat, ucap semua orang yang melihat kedatangan Suhan. Silverwing yang melihat kedatangan Suhan dengan banyak orang mengatakan bahwa orang-orang ini sangat kuat. Xiu Wei sepertinya sudah mencapai ranah puncak fondasi. Aku tidak tahu dari mana Suhan mendapatkan begitu banyak ahli ini, ucap Silverwing. Kuang Rui yang masih melakukan pengajaran terhadap Suhan, sangat emosi dengan Suhan. Suhan, kau anjing, jangan lari. Jika kau punya kemampuan, aku akan membalaskan dendam ayahku, ucap Kuang Rui dengan penuh emosi. Feng Zhen mengatakan kepada Suhan untuk kembali padanya, maka Feng Zhen tidak akan membunuh Suhan. Long Lingqian yang berada di samping Feng Zhen mengatakan kepada Suhan, dirinya ingin lihat kemana Suhan bisa pergi lagi. Sedang Presiden Jiang mengatakan untuk menyerahkan harta Ganoderma 9 warna, jika tidak dirinya akan mengancam Suhan untuk membunuhnya. Ucap para orang yang mengincar Suhan dan harta Ganoderma 9 warna. Anggota Silverwing mengira sepertinya ada yang aneh, mereka semua mengejar Suhan. Ini sedikit aneh menurut mereka. Namun Silverwing menjelaskan meskipun begitu, Suhan membawa mereka ke sini untuk menyelamatkan mereka semua. Ketika mereka menghadang serigala guntur bermata merah, ayo kabur, teriak Silverwing kepada anggotanya. Terlihat sudah mulai masuk ke daerah gerombolan monster serigala. Dia mulai menghajar monster serigala guntur merah. Feng Zhen yang mengejar Suhan, juga ikut menghajar para monster serigala, namun sayang, senjatanya langsung patah digigit oleh monster serigala. Sialan, serigala ini terlalu kuat, ucap Feng Zhen kesal. Sedangkan Presiden Jiang, memerintahkan anggotanya untuk berhati-hati. Serigala guntur ini berbahaya, hati-hati. Semuanya, ayo bekerja sama, ucap Presiden Jiang. Kuang Rui yang sedang menghajar monster serigala sangat kesal. Suhan, kau sengaja memancing kami untuk berurusan dengan serigala guntur bermata merah ini, ucap Kuang Rui kesal. Long Lingqian juga semakin emosi. Suhan, beraninya kamu mempermainkanku. Hari ini aku akan membunuhmu, ucap Long Lingqian penuh dendam. Suhan yang berada di kerumunan serigala bermata merah sangat aman, karena monster serigalanya takut dengan senjata borgol yang dimiliki Suhan. Suhan mengatakan, sangat berterima kasih banyak kepada semua orang. Karena sudah membantu dirinya menyelamatkan semua orang. Ada begitu banyak serigala guntur bermata merah, ayo bunuh lebih banyak lagi. Suhan berpikir, memang benar, kucing besar itu tidak sederhana, serigala guntur ini sedikit takut, dengan aura yang tersisa di sini. Orang-orang itu seharusnya masih berada di Jingxi Dongtian. Jika aku memiliki kesempatan aku harus meletakkan cincin binatang buas ini di atasnya, pikir Suhan mengingat soal monster kucing yang telah kabur. Shin berpindah di luar Jingxi Dongtian, teman Guru Li berkata bahwa lebih dari selusin titik hijau berubah menjadi titik merah. Ketua Li, ada lebih dari selusin orang yang meninggal. Aku takut ada perubahan besar yang terjadi. Apakah bala bantuan dari sekolah militer terbaik dari Qingdai dan Tianjing belum sampai? Tanyanya kepada Guru Li. Guru Li mengatakan mereka akan datang ke sini menggunakan helikopter tercepat, tunggu dalam waktu 1 jam. Situasinya berubah terlalu cepat, ini pertanda buruk. Aku takut kebangkitan tingkat menengah akan datang. Berdasarkan catatan, di tengah-tengah pemulihan Reiki, umat manusia akan menghadapi bencana, ucap Guru Li memberitahu temannya. Temannya terkejut, bencana hebat. Ketua Li, kali ini kamu bersembunyi di kota selatan dan memimpin pembukaan Jingxi Dongtian. Apakah tujuanmu ke sini bukan hanya untuk para siswa pergi berlatih? Tanyanya lagi ke Guru Li. Guru menjelaskan bahwa dia memiliki tujuannya sendiri. Lebih tepatnya, dirinya ke sini untuk mencari beberapa informasi di Jingxi Dongtian. Beberapa informasi tentang immortal kuno dan kebangkitan Reiki. Ini sangat penting bagi masa depan manusia, jelas Guru Li tentang tujuannya di Jingxi Dongtian. Teman Guru Li mengatakan bahwa informasi macam apa, bisakah aku menyuruh untuk mencarinya? Tanyanya kepada Guru Li. Guru Li mengatakan bahwa dia tidak tahu cara menemukan informasi ini. Itu sebabnya dirinya membiarkan mereka semua pergi. Mungkin saja seseorang bisa menemukannya, ucap Guru Li. Hanya saja dirinya meremehkan bahaya di dalamnya, hubungan dan tujuan setiap pihak. Tapi memberikan setiap tes kecil ini pada mereka merupakan suatu kebaikan.
Peluang ini terlalu penting dan Jingxi Dongtian adalah gua pertama yang dibuka di Cina. Jika para siswa ini bisa mendapatkan yang mereka inginkan, mereka pasti akan berada di garis depan bersama teman-teman mereka. Selangkah demi selangkah, masa depan mereka akan bersinar, jelas Li Kaisan berharap kepada anak didiknya. Di dalam Jingxi Dongtian terjadi getaran yang cukup kuat, banyak yang terkejut. Apa yang terjadi? Getaran apa ini? Apa ada gempa? Tidak, sepertinya ada sesuatu di dalam sana, ucap semua orang khawatir. Suhan mengatakan bahwa itu merupakan Raja Serigala Guntur bermata merah, berada di ranah puncak. Dan mengerikan sekali, dia harus mati, ucap Suhan. Presiden Jiang kemudian meminta anggotanya untuk mundur, dan jangan membantu Suhan. Namun anggotanya mengatakan, Presiden Jiang, kau ingin mundur sekarang? Bagaimana dengan Ganoderma 9 warna? Ucap anggota Presiden Jiang kepada bosnya. Presiden Jiang mengatakan bahwa itu Raja Serigala Guntur bermata merah berada di ranah puncak. Dan jika masih ingin hidup, cepat mundur. Dan juga cepatlah lari, ucap Presiden Jiang memukul anak buahnya untuk segera mundur dan lari. Terlihat Raja Serigala mulai mengeluarkan tembakan bola petirnya kepada semua lawan yang berada di depannya. Banyak orang yang ketakutan, karena terjadi serangan oleh Raja Serigala. Habislah kita, ini sangat menakutkan. Mengerikan sekali, cepat kabur. Ucap orang-orang kabur meninggalkan gerombolan serigala. Lin Cuiwan yang melihat Kuang Rui tidak lari, menegurnya. Kuang Rui, jangan impulsif, kita mundur dulu. Jika Suhan bisa lari dari Raja Serigala Guntur Merah, tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Sekarang dia sedang dikelilingi serigala guntur bermata merah. Aku takut dia tidak akan bisa melarikan diri dari Raja Serigala Guntur bermata merah. Semoga saja dia bisa selamat agar aku bisa menyiksanya, ucap Kuang Rui akhirnya ikut mundur bersama seniornya. Silverwing akhirnya bertemu Nona Lu akhirnya kamu sampai di sini. Suhan menyelamatkan kita, kata Silverwing dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Lu Yimzi mengatakan jangan bilang hal itu lagi, ada monster di ranah puncak dan bisa membunuh kita semua. Cepatlah kabur ke area inti Jingxi Dongtian, hanya ini kesempatan untuk bertahan hidup. Ucap Lu Yimzi kepada seluruh anggotanya. Suhan, aku berhutang padamu. Semoga kamu bisa tetap hidup, pikir Lu Yimzi terhadap Suhan. Suhan yang berada di depan Raja Serigala menghindari berbagai macam serangan monster tersebut. Memang benar, cincin binatang ini hanya berfungsi pada serigala guntur bermata merah biasa. Ini hanya memiliki sedikit efek pada Raja Serigala Guntur bermata merah. Aku harus kabur, Raja Serigala Guntur bermata merah ini terlalu kuat, tetapi dengan kekuatanku melarikan diri itu sangat mudah, pikir Suhan. Terlihat ada seorang siswa yang lari dari kejaran monster serigala meminta bantuan, namun tak lama kemudian dia mati terinjak kaki Raja Monster Serigala. Suhan kemudian kabur dan bertemu Feng Zhen. Dia menyapanya, halo Lao Feng. Lao Feng, biarku beritahu padamu, meskipun Raja Guntur bermata merah ini berada di ranah puncak, dan dia adalah keanehan pertama yang dilahirkan. Kau tidak akan bisa kabur, tidak peduli secepat apa kamu berlari. Sebaiknya kita berhenti dan bicara dengan dia, hidup itu berharga. Mungkin saja dia akan membiarkan kita pergi. Ucap Suhan kepada Feng Zhen yang sedang lari ketakutan. Terlihat orang di samping Feng Zhen langsung mati karena serangan dari Raja Monster Serigala. Elit dari keluarga Fengku meninggal lagi. Raja Serigala Guntur bermata merah ini bukanlah hal yang bisa kita lawan, pikir Feng Zhen. Feng Zhen yang berlari dengan Suhan mengatakan, Suhan, aku akan pergi. Jika kau ingin bicara, bicaralah sendiri. Jangan ganggu aku lagi, ucap Feng Zhen dengan lari ketakutan. Suhan dengan tersenyum mengatakan, lihatlah dirimu sendiri, kata Suhan. Kemudian menendang kaki Feng Zhen hingga membuatnya terjatuh. Terlihat di depan jatuhnya Feng Zhen, ada Long Lingtian, kemudian Feng Zhen langsung memegang kaki Long Lingtian. Feng Zhen langsung menempel pada Long Lingtian, apa yang kau sentuh, teriak Long Lingtian emosi. Dengan memeluk Long Lingtian, Feng Zhen mengatakan untuk meminta tunggu kepada Long Lingtian. Dia mengatakan bahwa dirinya Feng Senting. Namun Long Lingtian kesal, bukannya lari, kenapa kau memegangi bajuku, tanya Long Lingtian kesal. Feng Zhen mengatakan bahwa Suhan yang telah membuatnya sakit seperti itu. Tuan Muda Long, aku tidak bersiap-siap ketika datang ke sini, dan buah rohku sudah habis. Teriak Feng Zhen memohon bantuan kepada Long Lingtian.
Karena sudah kesal, Long Lingtian langsung menendang Feng Zhen. "Pergi kau," kata Long Lingtian menendang Feng Zhen. Kemudian terlihat Liang Shu berlari kepada Su Han. "Kak Su," teriak Liang Shu kepada Su Han. "Kak Su, akhirnya aku menemukanmu," kata Liang Shu penuh dengan kebahagiaan, dengan membawa buah roh. Su Han bertanya kepada Liang Shu kenapa dirinya kembali. Liang Shu mengatakan, "Kak Su, aku takut kau kehabisan energi. Jadi aku membawakan buah roh untukmu," kata Liang Shu dengan membawa banyak buah roh. Tak lama berselang, muncul serangan guntur yang luar biasa dari Raja Monster Serigala bermata merah. Su Han terkejut, kemudian dirinya menarik Liang Shu untuk menghindar dari serangan Raja Monster Serigala tersebut. Terlihat beberapa orang yang berada di belakang Su Han terkena serangan dari Raja Monster dan akhirnya mati. Untungnya Su Han dan Liang Shu selamat dari serangan Raja Monster. "Jangan bilang apapun lagi, cepat lari dan menuju ke inti Jingxi," kata Su Han memerintahkan Liang Shu untuk lari. Su Han berpikir bahwa yang pertama di Jingxi Dongtian, Li Kaisan sudah lama bersembunyi di kota Pulau Selatan. "Tujuan membiarkan kami berlatih di sini jelas tidak sederhana, aku tidak tahu apakah ada perubahan besar yang terjadi di sini. Jika ini berlanjut, banyak orang yang akan mati," pikir Su Han. Terlihat monster serigala akan melakukan serangannya kembali. Semua orang sudah berlari, Liang Shu mengatakan bahwa di depan ada Nona Lu. "Kecepatan Nona Lu terlalu lambat, jika Nona Lu dan Yin Chi Sanshen selambat itu. Cepat atau lambat, kita semua akan disusul oleh Raja Serigala Guntur bermata merah," ucap Liang Shu, memberitahu Su Han. Su Han mengatakan Yin Chi Sanshen dan Raja Sapi memiliki kekuatan tempur kelas 1. Lu Yimsi memiliki kekuatan super kelas 1, tapi bawahan Liunsi biasa-biasa saja. Mereka akan mati jika tidak bisa mengejar, dengan begini mereka pasti akan terbunuh dengan cara seperti ini, ucap Su Han.